Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, pada kesempatan ini kita bersua kembali untuk melakukan aktivitas yang insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita semua, karena kita tahu bahwa hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan dan tahun-tahun berikut akan kita jalani sampai ajal menjemput kita. Karena itu, setiap aktivitas, setiap kegiatan kita transfer menjadi ibadah untuk meningkatkan sistem imun kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan psikologis yang setakat ini belum mampu terselesaikan dengan baik, oleh sebab kita masih berpikir pragmatis, dan akhirnya kita merasakan bahwa apa yang menjadi penting harus kita tunaikan tercederai oleh sikap kita yang kemudian dapat merugikan bukan saja diri sendiri, dan bahkan lebih dari itu, lingkungan sekitar dapat menjadi rugi. Saya ingin menyampaikan bahwa manusia yang terdiri dari aspek fisikal atau aspek jasmani dan aspek rohani, atau kita sebut sebagai aspek psikologis. Keduanya tentu penting, artinya untuk kita sinergikan sehat badan, sehat rohani, atau sehat raga, sehat semuanya secara psikologis akan mengantarkan kita pada sistem imun dan dapat pula meningkatkan kesadaran kita dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua, bukan diri sendiri saja. Lebih dari itu adalah orang-orang tersayang, orang-orang terdekat kita, tetangga kita, komunitas kita, grup-grup yang kita miliki, dan bangsa tentunya, umat Islam tentunya, dan terlebih adalah bagaimana kita berhablum minallah, berhablum minan nas, dan berhablum minal alam. Saya ingin katakan bahwa aspek fisik, aspek mental yang melekat pada diri kita, yang terus menyatu dalam satu kesatuan yang kita sebut dengan manusia. Manusia harus bersih jiwa dan raga dalam rangka
mewujudkan azam kita untuk bersih jiwa dan raga, maka dalam psikoterapi Islam kita sebut sebagai toharah, psikoterapi toharah, di mana kita harus suci badan dengan menghilangkan najis yang melekat pada jasmani kita. Apabila hadas, najis sudah hilang, sudah bersih dari tubuh kita, maka satu aspek telah dapat menjadikan kita segar bugar karena kita sudah bersih secara jasmani. Cara membersihkan hadas, cara membersihkan najis bisa dengan air, dengan membasuh atau mandi. Mandi juga bisa kita lakukan, ada yang kita sebut dengan mandi sunnah, bahkan ada yang kita sebut dengan mandi wajib yang tidak dapat hanya dilakukan dengan bersih sebagian tubuh, tapi harus totalitas dibersihkan secara menyeluruh terhadap najis, terhadap hadas yang melekat pada badan kita. Kita tidak menguraikan atau kita tidak sedang menguraikan hal-hal yang terkait dengan apa itu mandi. Tapi yang paling penting dalam hal ini adalah bahwa bersih jasmani telah melahirkan kesehatan badan, dan kita terasa atau kita merasakan refresh untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat lainnya. Banyak orang yang sudah bersih jasmani, sudah berpakaian rapi, suci dari hadas, suci dari najis, tetapi belum mampu menjadi terdepan atau melakukan sesuatu yang positif lainnya. Karena setiap jasad tidaklah lengkap, belumlah lengkap, atau bahkan tidak dapat dikatakan sebagai manusia. Karena manusia itu terdiri dari aspek zahiriyah dan batiniyah. Karena itu, kebersihan atau di samping kebersihan jasmani, kita juga harus bersih secara batini. Dalam bahasa yang sederhana, ketika kita hubungkan dengan psikoterapi, maka kita perlu bersih atau bertazkiyatun nafs. Bertazkiyatun nafs tidak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk kita menjadi orang yang bersih rohani, tetapi dia harus melalui sebuah metodologi, sebuah model, dan yang terpenting adalah riadah, exercises. Kita melatih diri untuk tidak memiliki sikap yang dapat merugikan bukan saja diri sendiri, tetapi juga alam sekitar atau dalam kaitannya dengan orang lain. Kita mau tidak mau harus melakukan tazkiyatun nafs.
langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah langkah preventif, kuratif, dan konstruktif. Di dalam tasawuf kita kenal takhalliyatun nafs, tahalliyatun nafs, dan tajalliyatun nafs. Pada aspek takhalliyatun nafs, kita harus menyingkirkan habis sifat-sifat pujur menuju takwa. Sifat pujur yang kita maksudkan adalah pertama, di mana kita menghindar dari keangkuhan. Sifat angkuh telah melululantakkan Fir'aun, Namrud, Qarun, dan banyak lagi contoh-contoh yang kita dapatkan di dalam buku-buku sejarah mereka-mereka yang hancur belur oleh sebab keangkuhan. Fir'aun terlululantakkan, Namrud terlululantakkan, Qarun apalagi. Karenanya keangkuhan kita pastikan telah dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, dendam. Sifat dendam adalah satu sifat yang sangat teruk yang melekat dalam kepribadian kita, dan akhirnya kita rugi sendiri. Kita yang melepaskan dendam dengan orang yang sudah merasakan efek dari dendam sama-sama buruk, sama-sama berdampak negatif terhadap diri sendiri dan orang yang kita dendam terhadap dirinya. Yang ketiga, ujub. Sifat ujub membangga-banggakan diri bahwa dia aja yang hebat, yang lain tidak. Kalau kita bicara hebat, maka banyak orang yang lebih hebat. Karena itu, sikap mental ini harus kita sudahi di dalam diri kita. Saudara sekalian, ini perlu kita lanjutkan pada sesi berikut. Insya Allah akan kita sambung dengan video berikut setelah yang satu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.